Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya tergerak ini menyampaikan ketika tadi baru saya buka-buka buku teologi sistematika. Saya nggak punya banyak, hanya barangkali 6-7. Dan ketika saya melihat kategori-kategori teologis yang dibahas di situ, umumnya langsung kan tentang Elohim, tentang Allah ya, tentang kerjaan Tuhan Yesus, ya, terus tentang manusia, barangkali ada tentang malaikat, soteriologi, ujung-ujungnya terakhir eskatologi, hal-hal akhir ya. Hampir semua begitu. Dan saya tidak menemukan yang punya saya ya, teologi yang ya artinya yang standar yang saya miliki ya, kayak Profesor Berkhof yang seperti begitu ya, Miller dan sebagainya, Hodge. Dan saya nggak menemukan kategori kingdom ya dalam teologi sistematika itu. Yang ada bukunya sama saya ya. Nah, padahal saya justru merasa ya sepanjang mempelajari Alkitab itu justru kingdom ini, kerajaan itu tema utama baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saya kan jadi kaget saya. Ya tentang gereja ada ya, tentang gereja itu ada, tapi tentang kingdom tidak ada. Apalagi kemarin saya baru istilahnya sharingkan lah, deklarasikan kayak gitulah bahwa saya ini pemberita, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita kerajaan sorga. Ya, saya lihat tidak ada dalam teologi sistematik kategori ya. Kategori itu artinya kelompok ya, baik kelompok orang maupun kelompok perkara-perkara atau hal-hal ya. Dalam hal ini, dalam kasus yang saya katakan ini kelompok, katakanlah teologi-teologi ya. Makanya saya bilang kategori teologis ya. Nah, tentang kingdom, misalnya apa itu kingdom, mengapa kingdom, ya toh, bagaimana masuk kepada kingdom, itu nggak ada. Nah, kemudian hal kedua yang menjadi yang ingin saya bagikan ini, saya ada sedikit diskusi dengan teman mengenai teologi ini ya, bedanya teologi biblika, teologi sistematika, dan juga yang sedang saya kerjakan ini berseri ya, itu tentang studi kristalisasi yang merupakan awal ya. Kalau saya coba menjelaskannya kurang lebih, studi kristalisasi itu mencoba mencari tema-tema yang utama dari Alkitab. Kemudian saya juga melakukan tugas teologi biblika karena saya tema-tema yang ada itu yang selama ini Matius kurang lebih kayaknya 20-an, 25 atau berapa. Yohanes juga. Saya carikan menjadi 3 tema utama. Itu sebenarnya tugas teologi biblika yang mencoba merajut tema-tema yang ada menjadi tema yang lebih umum lagi. Kemudian nanti setelah ini selesai ini ya, udah artinya apa yang Alkitab maksudkan, kemudian masuk kepada teologi sistematika. Teologi sistematika ini harusnya ngambil bahan dari teologi biblika ya, supaya kategori-kategorinya itu jangan tidak ada di Alkitab. Karena kadang-kadang nanti ini kan suka ya, yang saya tahu sih dari buku-buku yang saya punya itu ada 6-7 itu kayaknya mulai dari filsafat ya, pikiran-pikiran kategori-kategorinya itu, sehingga kingdom yang justru tema utama perjanjian baru enggak ada di dalam kategori teologi sistematika itu yang ada sama saya bukunya. Ini menjadi beban saya karena teman ini, yang teman diskusi ini, saya selalu menekankan bahwa sampaikan aja yang teologi sistematika ini yang udah diproses istilahnya ya, dari mulai studi kristalisasi diproses teologi biblika, barangkali di sini ada teologi historis, sambung lagi ya menjadi teologi sistematika, ada di bawahnya lagi teologi homiletik. Itu aja sampaikan yang sudah istilahnya yang sudah jadinya lah ya, kayak makanan
kasih aja dari makanan rendang, nggak perlu dijelasin sapinya dari mana, cara motongnya gimana, sebagainya. Saya justru merasa ya ini akibatnya tidak memahami proses dari Alkitab gitu ya, dari Alkitab enggak proses. Jadi teologi sistematika ini kategorinya justru mengenai kerajaan itu nggak ada di sini di teologi sistematika, ya. Jadi malah akhirnya dari teologi sistematika ini muncul jargon-jargon ya, ungkapan-ungkapan sekali selamat tetap selamat hanya dengan iman, ya. Kalau teologi sistematikanya Injili tentunya ya. Terus apalagi percaya Yesus masuk surga. Jadi padahal itu semua kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan begitu tidak ada di Alkitab yang modelnya langsung gitu-gitu. Ini menjadi beban saya ya sebagai katakanlah pemberita kerajaan surga. Kita harus mulai dari Alkitab, menggali dari apa yang Alkitab katakan. Kita akan membuat nanti kategori-kategorinya. Kalau ada anugerah Tuhan, saya juga rencana setelah membuat teologi biblikanya, ada teologi sistematikanya. Tapi semuanya harus bersumber dari Alkitab ini, kategori-kategori teologisnya. Jangan justru yang penting menurut Alkitab, tidak ada di situ kategorinya mengenai kerajaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya apa yang mau saya bagikan melalui sharing ini, karena begini ya, memang nggak semua orang dapat panggilan menjadi pengajar gitu ya, nggak semua, ya. Tapi saya mau bagikan dulu, saudara yang terpanggil menjadi pengajar Alkitab, tolonglah ya, jangan cuma baca-baca buku teologi sistematika. Ini Alkitab ini harus di sini lah prosesnya itu digali sendiri, prosesnya itu untuk mendapatkan itu. Nanti kalau apalagi kalau menekankan aliran, saya alirannya Injili ya, buku teologi sistematik yang Injili, ya udah langsung saya ngomong, ini akhirnya timbullah ya sila-sila ya, itu yang Calvin bikin tulip juga, itu harus dicek dulu ya, betul nggak begitu, total depravity, unconditional election, limited atonement, betul nggak limited atonement, apakah atau penebusan Yesus itu universal menurut Alkitab, kan begitu. Semua mesti dikembalikan, maunya dari Alkitab ini, proses itu sangat penting. Belajar sendiri Alkitab. Makanya saya sering kalau di ruang kuliah itu saya bilang, bedanya belajar Alkitab dengan belajar teologi. Itu biasanya satu kali pertemuan itu. Beda sekali Bapak Ibu Saudara. Nah oke lah, memang nggak semua orang dipanggil menjadi pengajar. Betul, tapi seluruh orang Kristen yang mengaku percaya Yesus itu mesti belajar Alkitab loh. Nah, saya anjurkan di sini belajarnya melalui proses yang dari dasar itu. Ya, studi kristalisasinya dulu dipelajari, terus naik teologi biblika kalau ada waktu. Teologi sistematika, teologi historis, nanti teologi homiletika ya itu. Tapi artinya dari dasar, dari Alkitab. Ngomong-ngomong misalnya back to the Bible, tapi cuma ngucapin jargon-jargon yang teologi sistematika bikin sesuai alirannya, ini bukan back to the Bible. Nah, jadi share singkat saya ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, nggak ada pemilahan dalam umat Tuhan, ya. Umat Tuhan ya kalau sekarang memang banyak dipilah, umat Katolik bikin umat dengan imam ya. Kalau Protestan itu biasanya pendeta atau apa dengan jemaat. Enggak, Alkitab enggak ada. Kamulah imamat yang rajani. Dalam kingdom enggak ada pemisahan itu. Semuanya imam-imam, semuanya raja-raja. Semuanya harus belajar Alkitab. Proses yang dari awal itu, baca Alkitab itu, coba gali sendiri ya. Akhirnya teman diskusi saya itu saya blok karena saya pikir ini kita sudah beda di dasarnya ya. Ya bukan berarti kita harus berteman hanya dengan orang-orang yang pandangannya sama seluruhnya dengan kita, bukan begitu juga ya. Tapi maksud saya kalau sudah beda pandangannya tentang mempelajari Alkitab, waduh itu udah susah, nanti beda semua, kita ribut aja terus
Jadi media sosial ini jadi ajang perdebatan yang tidak saling membangun. Saya merasa karena saya blokir aja dia, karena saya pikir saya tidak berguna lagi bagi dia. Dia pun tidak berguna bagi saya. Jadi karena tujuan saya ini Facebook ini media sosial katakanlah. Ini untuk saling membangun, bukan untuk sama pendapatnya, enggak, tapi saling membangun. Kan kalau kita sudah beda di basicnya, nggak ada gunanya lagi lah, ya. Blokir aja lah. Supaya jangan ya kita berteman untuk saling membangun lah, ya. Jadi kembali share saya ini tujuannya ya mari kita belajar Alkitab, ya. Mari kita saling membangun di sini, ya. Beda pandangan biasa itu, tapi jangan beda basicnya ya. Kalau yang satu bilang tadi belajar itu teologi itu, enggak, saya mau belajar Alkitab dan mau sharingkan Alkitab khususnya mengenai tema utama Alkitab yang saya yakini baik perjanjian lama perjanjian baru tema utamanya itu kerajaan sorga. Jadi apa itu kerajaan sorga, mengapa harus kerajaan sorga, dan bagaimana masuknya sebagainya. Puji Tuhan, ini share singkat saja. Semoga menjadi berkat dan seluruh umat Tuhan kembalilah back to the Bible. Ya, belajarlah. Memang kalau Alkitab itu dipelajari ya orang harus sediakan waktu juga. Ya, tapi oke lah, puji Tuhan lah. Semoga share ini bisa membangkitkanlah semangat umat Tuhan untuk belajar Alkitab. Haleluya, puji Tuhan.